Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran bimbingan konseling. Bimbingan konseling kali ini akan membahas tentang bimbingan karir, mengenal macam-macam program dan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Minggu lalu kalian sudah tes research, yaitu mengenal kepribadian karir. Apa yang dimaksud kepribadian karir? Kemarin kita sudah minggu lalu sudah kita bicarakan. Nah, yang sekarang tentang macam-macam perguruan tinggi. Kita akan membahas tentang macam-macam perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Banyak sekali macam perguruan tinggi yang ada di Indonesia, seperti universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Jenis-jenis program tinggi di Indonesia dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah program pendidikan tinggi akademis. Program pendidikan akademis ini fokus pada pengembangan disiplin ilmu. Proses pembelajarannya lebih banyak teori daripada praktek. Program ini terbagi menjadi 3 program. Program S1 gelarnya adalah sarjana, program S2 gelarnya magister, program S3 dengan gelar doktor. Nah, program yang kedua, program pendidikan tinggi vokasional atau yang disebut vokasi, yaitu proses pembelajarannya lebih banyak praktek dibandingkan teori. Jadi kebalikan dari pendidikan tinggi akademis. Nah, program ini terbagi menjadi program D1, gelarnya adalah ahli pratama, program D2 ahli muda, program D3 ahli madya, ada program D4 sarjana terapang. Nah, dari 2 program pendidikan tinggi ini, selanjutnya jenis-jenis perguruan tinggi. Jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia ada 5 macam. Yang pertama ada universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Apa sih perbedaannya dari kelima perguruan tinggi ini? Dan apa saja nanti akan kita bahas ke depan ya. Yang pertama adalah perguruan tinggi universitas. Universitas itu adalah perguruan tinggi yang menyediakan berbagai program studi dari berbagai rumpun ilmu yang dikelompokkan ke dalam fakultas. Jadi yang namanya program universitas ini banyak fakultas dan banyak program studinya. Universitas juga menyelenggarakan program pendidikan akademis dan program pendidikan vokasional. Contohnya, di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta atau yang disebut dengan UIN Jakarta memiliki banyak program studi. Seperti teknik informatika, agribisnis, sistem informasi, matematika, biologi, kimia, fisika, teknik pertambangan. Nah, semuanya dikelompokkan di dalam Fakultas Sains dan Teknologi. Program pendidikan akademisnya yaitu program S1, S2, dan S3. Kemudian ada Universitas Pendidikan Indonesia atau yang disebut dengan UPI. Ini juga sama, program studi pendidikan geografi, ada pendidikan ilmu pengetahuan sosial, ada manajemen, pemasaran pariwisata, manajemen industri, catering, ilmu pendidikan agama Islam, dan semuanya dikelompokkan di dalam fakultas program IPS, IPS. Nah, banyak sekali fakultas-fakultas yang ada di UPI, yang ada di UIN Jakarta. Nanti kalian bisa browsing macam-macam universitas yang ada di Indonesia. Kalian bisa browsing di Google, nanti akan banyak sekali informasi di situ. Kemudian di UPI juga ada program akademisnya S1, S2, S3, program vokasionalnya juga ada D3. Selanjutnya adalah institut. Apa sih yang disebut institut itu? Nah, institut merupakan perguruan tinggi yang menyediakan satu rumpun ilmu yang terbagi ke dalam fakultas dan berbagai program studi. Sama seperti universitas, hanya saja institut ini hanya menyediakan satu rumpun ilmu. Artinya namanya
ilmu pengetahuan yang dibahas hanya satu rumpun saja. Nah, ini ada salah ketik, ini bukan universitas, ini adalah institut. Institut menyelenggarakan program pendidikan akademis dan program pendidikan vokasional. Contoh institut, yaitu karena kita orang Jawa Barat, kita contohkan IPB, Institut Pertanian Bogor. Nah, rumpun ilmunya apa sih? Tentang pertanian. Nah, berarti yang namanya institut yang tadi menyediakan satu rumpun ilmu. Karena Ibu contohkan di sini IPB, Institut Pertanian Bogor, jadi hanya menyelenggarakan tentang satu rumpun ilmunya saja, yaitu pertanian. Tetapi di dalam IPB ada berbagai macam fakultas, di antaranya ada Fakultas Perikanan. Di dalam Fakultas Perikanan ada program studi ilmu teknologi kelautan, teknologi dan manajemen perikanan tangkap, teknologi hasil perairan, dan masih banyak lagi. Ada juga ITB, Institut Teknologi Bandung. Berarti rumpun ilmunya adalah yang berkaitan dengan teknologi. Kalau tadi IPB yang berkaitan dengan pertanian, ITB berkaitan dengan teknologi. Ada berbagai macam fakultas di ITB. Ada Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Fakultas Matematika dan IPA, Fakultas Teknologi Industri. Kalian juga bisa browsing berkaitan dengan masing-masing institut atau macam-macam institut yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah sekolah tinggi. Sekolah tinggi apa sih yang disebut sekolah tinggi? Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyediakan berbagai program studi, tetapi pada umumnya hanya satu fakultas saja. Kalau tadi universitas dan institut berbagai macam fakultas, jika sekolah tinggi ini hanya satu fakultas saja. Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademis dan program pendidikan profesional. Contohnya, STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Program studinya tentang akuntansi, penilaian pajak, bumi, bangunan pajak, kebendaharaan negara, manajemen aset, kepabeanan cukai. Kemudian ada yang namanya STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Program studi rekayasa sistem transportasi jalan, teknologi otomotif. Ini banyak lagi. Kalian sekolah tinggi ada sekolah tinggi sandi negara, sekolah tinggi ilmu kelautan dan segala macam. Politeknik merupakan perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan program vokasional dari berbagai cabang ilmu atau keahlian. Biasanya terdiri atas jurusan dan di dalam jurusan ada berbagai program studi. Jadi terdiri dari jurusan, nah di dalam jurusan ada program studinya. Lebih spesifik lagi kalau politeknik. Menyelenggarakan hanya program pendidikan vokasional. Hanya menyelenggarakan pendidikan vokasional. Contohnya, Polban, Politeknik Negeri Bandung. Jurusan teknik, ada jurusan teknik sipil. Jurusan teknik sipil, program studinya berkaitan dengan konstruksi gedung, konstruksi sipil, dan lain-lain. Selanjutnya ada yang disebut akademi. Akademi merupakan perguruan tinggi yang memiliki satu atau beberapa program studi vokasional yang sangat menekankan pada keterampilan praktek kerja. Jadi akademi lebih menekankan pada keterampilan kerja, skill. Contoh, akademi kebidanan, akademi keperawatan, akademi pariwisata, akademi militer, akademi kepolisian, akademi angkatan udara, akademi angkatan darat. Kalian bisa browsing macam-macam akademi yang ada di Indonesia. Nah, akademi menyelenggarakan program pendidikan akademis dan program pendidikan profesional. Nah, tadi perguruan tinggi, berbagai macam program studi, sekarang macam-macam perguruan tinggi yang berkaitan dengan penyelenggaranya. Kalian harus mengetahui ada yang disebut namanya PTN, Perguruan Tinggi Negeri. Ada yang disebut namanya PTS, Perguruan Tinggi Swasta, PTK, Perguruan Tinggi Kedinasan. Apa saja sih perbedaannya dari ketiga perguruan tinggi ini? Tadi yang universitas, politeknik, institut ini terbagi ke dalam apakah PTNK, apakah PTSK, ataukah PTKK.
Perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri dikelola oleh pemerintah. Contoh perguruan tinggi negeri UIN Jakarta, Universitas Indonesia, IPB, Unpad, UIN Bandung, ITB, Unpad, UGM, UNJ, UPI, UNY, dan lain-lain. Jadi kalian bisa browsing perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Nanti akan keluar semua. Kemudian ada perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta ini berbeda dengan perguruan tinggi negeri, dikelola oleh individu atau kelompok tertentu. Contohnya yang ada di Cikarang, ada Setiami, ada LP3I, ada STIE Dharma Agung, ada yang di Bekasi, ada Unispa, ada Universitas Presiden, ada STIHAS di Cikarang, Gunadarma di Bekasi, Universitas Pancasila di Jakarta, ada Bakri di Jakarta, BSI, ada Global Mulia, dan lain-lain. Masih banyak lagi perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia. Kemudian ada yang disebut namanya perguruan tinggi kedinasan. Apa sih perguruan tinggi kedinasan itu? Perguruan tinggi kedinasan itu dikelola oleh lembaga pemerintahan di bawah kementerian atau non-kementerian. Contohnya IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, IPDN ini berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Ada yang namanya STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ada juga STPN, ada juga STTD, dan lain-lain. Kemudian, dari materi yang hari ini, Ibu akan memberikan tugas responsif. Mudah-mudahan pada materi ini kalian lebih banyak mengenal tentang PTN, PTS, dan PTK, apa aja. Ibu akan memberikan tugas responsifnya. Yang pertama, kalian bisa browsing ya, bisa browsing di Google atau di YouTube atau di IG. Yang pertama adalah macam-macam perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Kemudian macam-macam perguruan tinggi swasta, macam-macam sekolah kedinasan. Sebutkan 10 universitas terbaik di Indonesia versi Kemendristek-Dikti. Apa saja sebutkan. Kemudian tuliskan macam-macam perguruan tinggi universitas. Macam-macam universitas apa saja, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi yang ada di Indonesia. Silahkan kalian browsing dari Google, di YouTube, di IG. Bisa kalian dari tugas ini kalian rangkum, kemudian dalam bentuk file Word bisa dikirim ke email Ibu ika.rosti543@gmail.com, atau bisa kamu mempresentasikan lewat video. Kirim video menjawab soal-soal yang ada di atas, boleh. Dengan sebelumnya kalian rangkum dulu dan kalian mempresentasikan dengan video, boleh. Boleh melalui email atau boleh langsung japri Ibu melalui video ya. Jadi Ibu harap dengan pertemuan kali ini kalian mengenal berbagai macam perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tentunya juga mulai sekarang kalian harus memilih kira-kira yang sesuai dengan biaya, minat, dan kerestuan orang tua. Kira-kira saya harusnya tepatnya di perguruan tinggi mana. Jadi gitu. Jadi mulai sekarang kalian harus sudah melirik universitas, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi kedinasan yang sesuai dengan keadaan kalian masing-masing. Nah, sekarang Ibu ada sedikit ribet buat kalian. Nah, yang pertama, tebak gambar. Apa sih nama universitas dan lokasinya yang pada slide pertama? Nah, Ibu akan memberikan SCDD ya, siapa cepat dia dapat. Orang pertama yang langsung jawab Ibu dan jawabannya benar-benar ada hadiah menanti buat Anda. Siapa yang akan menyimak video ini? Yang pertama tahu jawabannya, buru-buru japri ke Ibu, nanti akan ada Ibu kasih reward. Pokoknya rewardnya ada deh, nanti Ibu pasti ada. Ini nggak bohong loh, ini benar. Oke? Nah, selanjutnya mungkin dari Ibu cukup sekian dari sini. Semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, banyak manfaatnya materi kita kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.